Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara Sumpah Advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di Bersatu di Sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah jelas juga itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sama sekali dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara Sumpah Advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara Sumpah Advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel. Mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR tadi bersatu di pimpinan sektor alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR terlebih bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh itu. Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, biasa tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sama saya tidak ada itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh Pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, biasa tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan. Sama dia ada itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Nomor 1 di Sekretariat Alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR terlebih satu di seperti alamatnya, Anda datang, tapi satu saja poin, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Tribunal 1 di Sekretariat Alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh Dewan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR tadi bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh Ketua. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sanksi tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Ri Bersatu di seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poinnya bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sama sekali dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Ri bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sama sekali dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Ri bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poinnya bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah jelas juga. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sama sekali dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Universitas di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Cabut itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, biasa tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokatlah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sanksi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR RI bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokatlah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR RI bersatu di pimpinan sektor alamatnya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokatlah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sama sikap dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengawan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sama saya, dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Tadi Bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah jelas juga itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sama saya dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR tadi bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sanksi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, biasa tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan. Sampai dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Tribunal 1 di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sama sikap dia ada itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sama sikap dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Ri bersatu di pimpinan sektor alamatnya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokatlah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan sekretariat pengamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, biasa tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sama saya lihat ada di situ. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh itu. Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, biasa tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel. Mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Prodi Bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan. Sama-sama lihat ada itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Tribunal 1 di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR terlebih bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sama sikap dia ada itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Universitas di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sanksi tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Universitas di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh Pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Ri bersatu di pimpinan seperti alamatnya, Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya, dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokatlah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Dan itu sudah dijelas juga oleh Pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan. Sanksi tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel. Mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sama sikap dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel. Mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Universitas di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah diulas juga oleh Dewan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Tribunal 1 di pimpinan seperti alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan, apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan. Dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu, dianggapnya sebagai tindakan protes. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mempertanyakan terkait aksi Rasman yang terus mendampingi Fadel, mengingat berita acara sumpah advokat Rasman kini sudah dibekukan. Namun Yanto tak langsung menegaskan ihwal apakah langkah Rasman tersebut masih boleh dilakukan atau tidak. Saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR lagi bersatu di pimpinan sekretariat alamatnya. Anda datang, tapi satu saja poin bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita tersebut. Tapi itu sudah dijelas juga oleh Ketua. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan API. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di surat pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokatlah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan, sanksi, tapi dia keluar dari itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya pada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat. Terkait kasus merendahkan kehormatan hakim dengan terlapor Rasman Nasution dan kawan-kawan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga resmi melaporkan Rasman dan kawan-kawan ke SPKT Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Hal tersebut buntut kericuhan yang dibuat soal jalannya persidangan saat kelompok tergugat Rasman Nasution. Humas PN Jakut, Mariono, mengatakan laporan itu diterima tertanggal 11 Februari 2025. Namun dia tidak merinci jumlah terlapor terkait perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan. Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan terkait laporan tersebut. PN Jakut melaporkan yang bersangkutan seusai dari ketetapan Mahkamah Agung karena adanya peristiwa melecehkan peradilan atau dikenal contempt of court. Sementara itu Rasman juga sudah dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, berita acara sumpah advokat Rasman juga sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Selain Rasman, pengacaranya M. Firdaus Owiwopo juga dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini membuat saat ini Rasman tidak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat.
Namun, Rasman seolah cuek dengan sanksi pembekuan sumpah advokatnya dan memilih terus mendampingi Fadel Bajideh yang diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut Rasman, dirinya mendampingi Fadel lantaran surat tersebut sifatnya hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak ada perintah yang melarang dirinya untuk bersidang di pengadilan. Terkait penjelasan lengkap soal perkara itu, Rasman menyebut pihak organisasi advokatlah yang lebih berwenang menyampaikannya. Pengacara 54 tahun ini merasa tidak membuat kesalahan selama menjadi kuasa hukum. Pun terkait aksi ngamuknya pada majelis hakim kala itu,